Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, yang menjadi nas pembimbing kita dalam ibadah hari ini diambil dari Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikian nas pembimbing kita pada hari ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara, mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami datang kepadamu pada saat ini merendahkan hati kami. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Betapa seringnya kami lebih mengikuti nafsu pikiran duniawi ini, dan kami menyangkal mengikut Tuhan. Itu sebabnya Bapa, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, karena begitu sering kami mudah untuk ikut arus duniawi ini dan tidak mengindahkan segala kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini menolong, menerangi kami, mengingatkan kami lagi untuk kami mau menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku, yang menjadi berita anugerah untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, ini diambil dari Markus pasal 13 ayat 13. "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Demikian berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Tuhan pimpin anakku, agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila
mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk hari yang baru, untuk kekuatan pengharapan yang Tuhan berikan di dalam setiap tantangan perjuangan yang kami alami. Kami mau mendengar firman-Mu hari ini, biarlah Tuhan Engkau berbicara, karena kami percaya firman Tuhan akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Gemindo Immanuel yang terkasih dan saudara-saudaraku di mana saja Anda berada, yang mengikuti ibadah taping dari Gereja Gemindo Immanuel ini, saya menyapa saudara. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Semoga keadaan kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam perjuangan iman dan juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau menderita, kecuali ia punya tujuan di balik penderitaan tersebut. Seorang pelari bersusah payah memilih untuk berlatih dan berlari setiap hari, memikirkan bagaimana caranya supaya larinya lebih cepat, badannya lebih ringan, tetapi dia memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi. Semua itu dilakukan demi sebuah tujuan, yakni menjadi yang terbaik, menjadi lebih cepat sekitar mungkin 0,5 detik dari pesaingnya atau dari rekor-rekor yang pernah dicapai sebelumnya. Seorang yang ingin menurunkan berat badan misalnya, menderita karena ia harus menahan diri untuk tidak makan terlalu banyak, tidak makan makanan yang berkalori tinggi. Dia harus berolahraga, melatih fisik dan mengubah pola hidup. Tidak enak dan menyakitkan mungkin. Tetapi jalan itu harus ditempuh demi sebuah tujuan, yakni memiliki tubuh yang lebih sehat dan ideal, tidak obesitas, tidak mengalami diabetes, tidak mengalami kolesterol yang berlebih, dan gula darahnya pun normal dan sebagainya. Tujuan hidup sehat. Saudara, sebuah peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini memiliki makna bahwa seseorang menderita bukan hanya sekedar menderita, tetapi ada sebuah tujuan di balik penderitaan. Ada sesuatu yang hendak dicapai, makanya ia berani dan rela untuk menempuh sakit, susah, derita. Seringkali jalan penderitaan harus ditempuh jika seseorang ingin mencapai tujuan. Saudara, dalam kehidupan kekristenan, jalan penderitaan bukanlah perkara yang asing bagi kita. Kita seringkali diajar agar melihat penderitaan yang kita alami sebagai cara Tuhan untuk memurnikan iman kita di hadapannya. Kita percaya bahwa penderitaan itu akan melatih dan membuat kita menjadi
bertumbuh lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih mengerti, lebih percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, dalam teks yang kita baca tadi, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya tentang penderitaan dan kematian yang akan dialaminya. Saat itu murid-murid tidak memahami bahwa Yesus akan mendapat perlakuan sedemikian oleh tua-tua, imam kepala, dan para ahli Taurat. Rasul Petrus menyuarakan protesnya kemudian. Namun perkataan Petrus ini malah dikecam oleh Yesus. Sebab Tuhan ingin menegaskan bahwa misinya ini bersifat spiritual atau rohani dan bukan duniawi menurut pemikiran manusia. Tujuan Tuhan Yesus menanggung segala penderitaan, bahkan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, ini merupakan misi penyelamatan umat manusia. Dan itulah yang dipikirkan Allah. Artinya itulah yang menjadi kehendak Allah. Kepada Petrus, Yesus sangat tegas sekali soal ini. Bahwa menolak Allah itu juga adalah sebuah pekerjaan iblis. Makanya ia berkata, "Enyahlah iblis." Saudara, Yesus juga berkata bahwa barang siapa yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan di ayat 34. Kalau seseorang mau mengikut Tuhan Yesus, maka ia harus siap untuk mengambil resikonya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menempuh jalan penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib, supaya manusia bisa diselamatkan. Saudara-saudara, kalau seseorang mau mengikut Tuhan, berarti harus siap pula menempuh jalan penderitaan, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Tujuan dari penyangkalan diri dan memikul salib ini adalah keselamatan kekal. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang tujuan di depan. Sejak saat ini, yang terpenting adalah kita melakukan kehendak Kristus, walaupun harus menderita. Barang siapa yang mengikut Kristus, yang berani menyangkal diri, yang tidak mengikuti cara pandang, cara pikir dunia, yang tidak hidup untuk dunia, yang berani memikul salib, menderita karena mengikut Tuhan, yang rela kehilangan sesuatu karena memilih jalan Kristus, dia akan selamat. Orang yang memilih jalan Tuhan, jalan keselamatan, dan hidup di jalan tersebut, meskipun menderita, meskipun didera, meskipun kehilangan, orang-orang inilah yang akan selamat, saudara. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, bukankah panggilan keselamatan ini juga berlaku dalam kehidupan kita? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di minggu kedua Prapaskah ini, dalam rangka memenuhi panggilan keselamatan tersebut, kita diingatkan untuk berjalan selalu di dalam kehendak Allah. Meskipun kita harus bayar harga, yakni harus menyangkal diri. Kita mati bagi keakuan kita, dan terus belajar hari demi hari hidup bagi Kristus. Saudara, Paulus kerap mengalami tantangan dan penderitaan karena imannya kepada Kristus. Ia disesah, dilempari batu, didera, dipukul, diancam, kerja berat, kerja keras. Dia mengalami kehausan dan kelaparan. Saudara bisa baca nanti di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Betapa banyak hal yang dialami oleh Paulus, penderitaan demi penderitaan karena melayani Kristus. Ia rela mengalami semua itu karena memiliki tujuan di dalam Kristus. Paulus berkata, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Luar biasa Paulus, saudara. Saudaraku, kendati mengikut Tuhan tidak mudah, tetapi kita harus berjuang dan berupaya dengan segenap hati dan pikiran, sekuat tenaga, agar kita tetap berjalan dalam kehendak Kristus.
Saat orang lain memilih jalan lain, kita berani memilih jalan yang berbeda. Saat orang lain memilih berjalan di luar kehendak Kristus, berjalan menurut keinginan pribadinya, nafsunya, pikirannya, cara pandangnya. Tetapi kita berani untuk menyangkal diri, saudara. Saat kita ditantang untuk merespons keadaan dengan cara kita, cara dunia ini. Meskipun kita mampu, kita bisa, kita menunjukkan taring gigi kita, kemampuan, skill kita. Tetapi karena mengikut Kristus, kita diminta untuk tetap sabar dan mengikuti jalan Tuhan. Menderita dan sakit dan tidak mudah memang, saudara. Mungkin kita dicemooh, kita dihina, kita difitnah, kita dianiaya dan sebagainya karena iman kita kepada Kristus. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, saudara. Tetaplah teguh melakukan kehendak Tuhan. Tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Teruslah bertahan sampai akhir walaupun harus menderita. Di depan kita percaya bahwa Kristus akan menerima orang-orang yang setia mengikut Dia, yang rela menyangkal diri dan memikul salib. Kita percaya bahwa ada mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang terus hidup untuk Kristus. Saudaraku, selamat berjuang. Selamat memikul salib dan menyangkal diri. Tuhan pasti menolong dan memampukan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diajar dan diingatkan untuk senantiasa mengikut Tuhan, berani menyangkal diri dan memikul salib. Biarlah Bapa, kami tetap teguh berjuang di dalam perjuangan iman kami untuk hidup bagi Kristus, menyangkal diri dan memikul salib sampai pada kesudahannya kami memperoleh mahkota keselamatan itu. Berkati setiap umat Tuhan dalam setiap perjuangan yang mereka alami. Makasih Bapa, di tengah-tengah perjuangan iman tersebut kami juga mau berdoa, membawa tantangan, pergumulan saudara-saudara jemaat Tuhan yang mengalami berbagai tantangan dalam rupa-rupa keadaan. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memegang tangan mereka agar mereka tetap kuat, teguh memandang Tuhan. Setiap tantangan, penderitaan yang mereka alami, pergumulan yang dihadapi, ini tidak membuat mereka terjebak, terjatuh dalam kesalahan atau cara pandang atau sikap yang salah sehingga membuat mereka jauh dari Tuhan. Tapi biarlah Bapak ini semakin memurnikan anak-anak Tuhan untuk tetap dekat sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang secara khusus mengalami sakit, kelemahan tubuh. Berdoa untuk Bapak Simanjuntak, berdoa untuk Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Eli Simanjuntak. Tuhan, kami terus bawa ke dalam tangan-Mu. Bahkan saudara-saudara yang tidak disebutkan namanya, yang mungkin sedang mengalami sakit, yang terganggu tubuhnya oleh sakit penyakit tertentu, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pegang tangan anak-anak-Mu.
jamah dan sembuhkan. Kiranya Engkau bersegera menolong mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi itu untuk tujuan yang baik. Itu sebabnya kalaupun Tuhan mengizinkan saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang sakit ini mengalami sakit dalam waktu-waktu ke depan, biarlah Tuhan kuatkan mereka, dan melalui ini semua mereka tetap semakin dekat sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Mereka semakin teguh percaya bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk situasi bangsa kami, Corona yang sedang terus melanda. Kami diancam berbagai macam virus di sekitar kami. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan. Kami bersyukur untuk vaksin yang terus sedang diedarkan di sekitar kami pada waktu-waktu sekarang ini. Biarlah Tuhan, biar ini bisa menolong bangsa kami, bahkan dunia ini, untuk bisa memutus rantai COVID. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu untuk gereja Tuhan, Gemindo Immanuel, bahkan gereja-gereja Tuhan di mana saja, lembaga-lembaga Kristen. Biarlah kami bergandengan tangan untuk mengerjakan visi dan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami menebar kasih dan kebenaran di tempat kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pemerintah bangsa kami, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat bijaksana buat mereka di dalam mengoperasikan bangsa kami ini menuju bangsa yang adil, yang makmur, yang sejahtera. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalkanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Kita berjalan dalam kehendak Tuhan, menyongsong tujuan yang sudah ditetapkan pada kita. Satu-satunya hal yang kita rindukan adalah bahwa keselamatan yang dianugerahkan Kristus itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Selamat menyangkal diri, memikul salib, dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.